wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanillahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Nazam Imriti ala al-Ajrumiyah karya Syekh Syafi'i Yahya bin Musa Al-Riti rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ikhwani fidina azanallahu wa yakum, kita sudah masuk di bab naibil fa'il ya. Bab tentang naibul fa'il. Sebelum kita masuk ke dalam fa'il, ikhwan wa akhwat, bahwasanya kita sudah dapatkan kemarin bahwasanya isim yang hukum marfu itu ada berapa yang disebut yang dibilang ada berapa isim yang hukumnya marfu yang disebutkan penulis? 7 Ustaz. Berapa? 7. 7. Ahsan. Dibuka mikrofonnya ya kawan wa akhwat ya supaya kita bisa lebih interaktif ya. Kalau tidak ada gangguan di luar ya. Ada 7 ya yang disebutkan oleh penulis tentang isim-isim yang hukumnya marfu. Yang pertama apa? Kemarin kita sudah sebutkan Yang pertama fa'il, fa'il, yang kedua naibul fa'il, naibul fa'il, 3 tada, Mubtada, mubtada, 4 khobar, khabar, khabar, 5 isim isim kana, kana, isim kana, khobar 6 inna, khabar inna, khabar inna, yang ketujuh tabi, 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 ya pengikut yang dimana tabi ada 4 ya, naat, taukid, atof dan badal. badal, badal. Ahsan, barakallahu fiik. Sekarang kita akan masuk ke bab naibul fa'il, bab tentang naibul fa'il. Kita baca dulu nazamnya. Kata penulis rahimahullah atau kata an-nazim, babu naibil fa'il. Aqim maqam al-fa'il alladhi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu 'urif أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكور وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعي وأول الفعل الذي كباع منكسر وهو الذي قد شاع وذاك إما مضمر أو مظهر ثانيهما كيكرم المبشر أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا. Di bab naibul fa'il ini itu apa? Mulai dari bait keberapa sekarang ya? 14, 114 ya? 114 sampai ke 120 ya, sampai 120. Sebelum kita bahas tentang naibul fa'il, kita harus tahu dulu ya bahwasanya fi'il ya, fi'il itu ada dua macam ya, ada dua pembagian fi'il. Ada fi'il lazim, ada fi'il lazim, dan ada fi'il muta'addi. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi.
Muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Yang dimana maf'ulun bih itu adalah objek, ya, yang dikenai fi'il, ya, yang dikenai fi'il. Contoh dari fi'il lazim, misalnya saya berikan contoh. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Maka ja'a itu termasuk dari fi'il lazim. Karena ja'a itu tidak membutuhkan maf'ulun bi, ya, maf'ulun bi. Ya, sebenarnya dia membutuhkan juga, bisa membutuhkan dengan catatan dia itu harus diawali oleh huruf jar, ya, untuk menyambungkan kepada maf'ulun bihnya. Jadi ada perantara huruf jar. Tapi asalnya itu maf'ulun bih secara hakikat tidak, dia tidak miliki. Dia tidak miliki. Adapun yang kedua adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, ikhwan wa akhwat, adalah fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Contohnya doroba. Doroba Zaidun Amron. Saya tulis ya. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Maka doroba itu termasuk dari fi'il muta'addi. Karena kenapa? Untuk menyempurnakan makna dari doroba, dia harus membutuhkan maf'ulun bih. Ya, harus membutuhkan objek. Karena kalau tidak membutuhkan objek, maka ya kurang sempurna. Contohnya doroba Zaidun. Zaid memukul. Memukul siapa? Atau memukul apa? Nah, maka kita harus sempurnakan dengan adanya maf'ulun bih, yaitu amron. Gitu ya. Sampai di sini dipahami dulu, ikhwan akhwat. Paham, Paham, insyaallah. Dan barakallahu fiik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah doroba, ya, doroba dan fi'il mudhari yang lain atau fi'il madi, fi'il mudhari yang lain yang sebagaimana antum kenal, ya, itu adalah fi'il yang bentuknya aktif, ya, kata kerja aktif. Artinya memukul, ya, memukul, apa namanya, misalnya membunuh misalnya. Ya, itu semua kata kerja aktif. Bagaimana kalau misalnya dia dijadikan kata kerja pasif? Ya. Ya, dipukul, dibunuh, dan seterusnya. Maka untuk membuatnya seperti demikian, maka kita ambil contoh di tadi, ya, doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Artinya Zaid memukul Amr. Ya, Zaid memukul Amr. Bagaimana kalau misalnya kita bilang Amr dipukul? Ya, Amr dipukul. Ya kan, yang dipukul kan Amr kan? Zaid memukul Amr. Siapa failnya di situ? Pelakunya? Zaid. Zaid. Siapa yang terkena fiilnya atau siapa yang objek sasarannya? Amr. Amr. Ya, itu kan aktif, ya, Zaid memukul Amr. Tapi ketika kita jadikan dia Amr dipukul, maka itulah yang disebut dengan nama naibul fa'il. Naibul fa'il. Amr dipukul itu artinya disebut dengan nama naibul fa'il. Ya, artinya pengganti dari fa'il. Pertanyaannya, kenapa bisa dikatakan naibul fa'il? Kenapa bisa dikatakan naibul
fa'il. Karena untuk membuat ungkapan amr dipukul, maka Zaid itu harus dihapus. Zaidun harus dihapus. Dan posisinya Amr, antum lihat semua contohnya yang saya kirim di chat, sudah? Yang doroba Zaidun Amr, sudah? Sudah, Ustaz. Ikhwan, akhwat? Ustaz. Sudah. Kalau antum lihat di situ, ya, doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr, kan ada Zaid ya, pelaku. Maka untuk membuat Amr dipukul, maka hilangkan Zaid. Dan gantikan posisi Zaid ke Amr. Gantikan posisinya Zaid ke Amr. Makanya dia menjadi Amrun. Tapi fiilnya itu diubah. Doroba menjadi duriba. Nanti kita akan jelaskan ya detail bagaimana cara membuat fiilnya. Maka menjadi begini. Duriba Amrun. Amr dipukul. Maka yang antum harus ketahui ikhwan, asalnya naibul fa'il, ya, naibul fa'il itu merupakan maf'ulun bih yang menggeser posisinya fa'il di dalam kalimat. Dia menggeser posisinya fa'il di dalam kalimat atau kedudukan. Tapi tidak menggeser posisinya di dalam kenyataan, di dalam fiilnya. Yang memukul, siapa yang memukul? Zaid. Tetap Zaid. Zaid. Zaid yang tetap memukul. Tetap Zaid yang memukul. Duriba Amrun. Oleh karenanya, fi'il doroba Zaidun Amron, di contoh yang pertama tadi, fi'il doroba, ya, atau yang kita sebut dengan nama kata kerja pasif, disebut dengan nama fi'il ma'lum. Saya tulis ya. Fi'il ma'lum. Yang dicontoh tadi, doroba Zaidun Amron, disebut dengan nama fi'il ma'lum. Kenapa disebut dengan nama fi'il ma'lum? Karena fa'ilnya diketahui. Karena dimaklumi fa'ilnya. Siapa fa'ilnya dari doroba Zaidun Amron? Zaid. Zaid. Ya kan? Zaid. Maka namanya fi'il ma'lum. Fi'ilnya diketahui. Pelakunya, fa'ilnya diketahui. Sedangkan ketika kita mengubahnya menjadi bentuk pasif, maka fi'ilnya tersebut namanya fi'il majhul. Fi'il majhul. Kenapa bisa fi'ilnya majhul? Karena filenya tidak diketahui. Tidak diketahui. Filenya tidak diketahui. Misalnya duriba Amrun. Amr dipukul. Nah, mana filenya di situ, ikhwan? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tapi sebenarnya antum tahu tidak siapa failnya? Tahu. Siapa failnya? Zaid. Zaid. Oleh karenanya pengungkapan takbir fi'il majhul itu tidak kurang dicocoki oleh sebagian ulama nahwu. Ya, kurang dicocoki. Mereka lebih suka dengan takbir adalah al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan pelakunya. Al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu.
Al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Di situ alif maksurnya hilang ya. Lam yusamma fa'iluhu. Karena kan ada lam ya. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Di sini baru lebih cocok, lebih serek. Karena kenapa? Fi'ilnya itu ada, fa'ilnya itu ada ya, tapi tidak 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 disebut. disebutkan. tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi ya ala kulli hal kalau antum mau bilang fi'il majhul atau fi'lul ladzi lam yusamma fa'ilu, saya malahan jarang ya mengatakan fi'lul ladzi lam yusamma fa'ilu. Saya lebih suka bilang fi'il majhul, tapi ini asal antum tahu saja. Supaya antum tahu saja. Contoh, kita kasihkan contoh misalnya. Menciptakan itu kan khalaqa. Khalaqa itu kan menciptakan. Kalau di dalam ayat dikatakan khuliqa. Khuliqa atau kita lengkapi khuliqal insanu. Khuliqal insanu, manusia diciptakan. Manusia diciptakan. Saya tulis ya. Manusia diciptakan. Al-insanu itu adalah naibul fa'il. Ya kan? Dihapus fa'ilnya. Perhatikan. Khuliqal insanu. Khuliqa itu fi'il apa? Fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il majhul. Fi'il majhul. Sekarang saya tanya antum. Diketahui tidak siapa fa'ilnya itu khuliqa? Tidak ada. diketahui. Tidak. Disebut. Tidak disebutkan atau tidak diketahui? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi diketahui siapa yang menciptakan? Diketahui. Siapa yang menciptakan? Diketahui. Allah. Gitu. Ya. Makanya khuliqa itu lebih cocok tabirannya memang al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluh. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya karena ya kita tahu siapa yang menciptakan manusia ya. Tapi ala kulli hal saya bilang fi'il majhul saja ya. Saya bilang fi'il majhul itu sebagai ini ya, sebagai apa? Kita mempercepat saya. Ini supaya antum tahu asalnya. Jadi ketika kita membuat naibul fa'il, maka fi'ilnya menjadi fi'il majhul. fi'il majhul. Fahimtum jami'an? Paham semua? Paham ya? Ya Allah. Baik. Sekarang kita mulai. Kata penulis, aqim maqam al-fa'il alladhi hudhif. Maf'ulahu fi kulli ma lahu 'urif aw masdaran aw dharfan aw majrura illam tajid maf'ulahu al-madhkura. Di bait ke-14 dan 15 ini kita dapat satu masail, yaitu pengertian naibul fa'il. Pengertian atau definisi naibul fa'il. Kata penulis, aqim maqamal fa'ilil ladzi hudhif. Tempatkanlah kedudukan fa'il yang dihapus tempatkanlah kedudukan fa'il yang dihapus maf'ulahu berupa maf'ulun bihnya, berupa maf'ulun bihnya. Fi kulli ma lahu 'urif, dari setiap kondisi yang diketahui. Dari setiap kondisi yang diketahui. Jadi tempatkanlah apa? Tempatkanlah kedudukan fa'il yang dihapus berupa maf'ul bih dari setiap kondisi yang diketahui. dari setiap kondisi yang
diketahui. Diketahui. Au masdaran au dzarfan au majrura. Atau bisa juga berupa masdar atau dzaraf atau jar majrur, atau bisa juga dzaraf, masdar, dzaraf atau isim majrur, ya, maksudnya jar majrur, maksudnya jar majrur di situ. Jar majrur. Illam tajid maf'ulahul mazkura. Apabila kamu tidak mendapatkan maf'ulun bih yang disebutkan. Jika kamu tidak mendapatkan maf'ulun bih yang disebutkan. Di bait yang pertama kita sudah jelaskan ya bagaimana maf'ulun bih berdasarkan contoh di chat dari tadi ya. Saya berikan contoh doroba Zaidun amron. Ya, maka fa'il yang dibuang itu ditempatkan posisinya berupa maf'ulun bih, ya. Yang dimana antum harus tahu bahwasanya naibul fa'il ya itu hanya menggantikan posisi dari fa'il, dari kedudukan, dari i'rab, bukan secara hakikat. Ya, saya sudah tadi jelaskan. Karena yang secara hakikat fa'il ya tetaplah dia fa'il, tetap pelaku. Tidak ada yang namanya maf'ulun bih tiba-tiba berubah jadi pelaku, enggak. Ya, tidak ada asalnya yang objek berubah tiba-tiba menjadi subjek. Orang yang melakukan enggak ada. Cuma naibul fa'il ini, maf'ulun bihnya ini hanya mengganti posisi dari fa'il. Posisi di dalam kalimatnya, posisi kedudukannya, posisi hukumnya. Yang dimana asalnya maf'ulun bih itu hukumnya mansub. Mansub fathah. Mansub maf'ulun bih. Ketika dia menempati posisi dari fa'il, maka dia menjadi naibul fa'il, maka dia menjadi marfu. Gitu. Maka hanya sampai di situ saja. Dia tidak bisa menjadi fa'il. Enggak. Fa'il ya tetap fa'il. Masa objek berubah jadi pelaku? Enggak. Mungkin. Jadi dia hanya menggantikan ya, Amr memukul Zaid ya, kecuali baku balas pukulannya. Itu lain cerita ya. Bahas maksud segi kedudukan. Zaid tetaplah yang memukul Amr ya, dan Amr tetaplah yang dipukul ya. Dan Amr tidak akan pernah memukul. Ini kita bahas secara nahwu ya, bukan secara kipannya. Pembahasannya paham ya? Ikhwan? Paham, Ustaz. Ikhwat, paham pembahasannya? Yang lain? Insyaallah paham Ustaz. Paham ya? Yang lain yang diam-diam paham? Banyak yang diam. Insyaallah. Jangan sampai diam-diam baru tidak paham ya. Kemudian au masdaron, bisa juga ya yang diganti itu ya diganti bukan maf'ulun bih, tapi bisa juga berbentuk masdar. Saya berikan contoh ya, Al-Bajuri sebutkan contohnya ya. Contoh. Coba saya tunjuk orang ya. Coba saya minta Amin. Amin bisa didengar Amin? Ada. Ya, coba Amin dan ikhwan wa akhwat buka surah Al-Haqqah. Al-Haqqah juz 29 ayat 13.
Al-Haqqah ayat 13, juz 29. Silakan Amin dibaca. Coba Anwar kasih screen share juga ya. Al-Haqqah ayat 13. Fadal, Amin. Belum ketemu Ustaz. Juz 29. Sudah? Ayat berapa Ustaz? Al-Haqqah ayat 13. Nanti Sudah, saya baca. Amin? Ya, insyaallah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Wa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Suara otak putus tak? Ya, Ustaz. Suara Ustaz putus-putus Ustaz. Putus-putus. Naam. Sekarang bagaimana? Dicoba lagi Ustaz. Coba lagi Ustaz. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang bagus. Alhamdulillah. Faiza, ya silakan. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Ahsan, barakallahu fiik. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah, masyaallah. Apabila ya ditiup dengan sekali tiupan pada sangkakala. Maka ini contoh naibul fa'ilnya berupa masdar. Yang mana di situ masdarnya? Ingat, naibul fa'il hukumnya marfu. Hukumnya marfu naibul fa'il yang mana? Asur. Nafkhatun. Yang mana? Nafkhotun. Nafkhatun. Nafakho itu artinya meniup ya, nafakho. Kemudian kita ubah menjadi fi'il majhul, menjadi nufikho. Kemudian masdarnya adalah nafkhatan, nafkhatan. Ya, atau nafkhatun kalau di sini ya, bentuk naibul fa'ilnya. Maka nafkhatun itu adalah bentuk masdarnya. Ya. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Apabila satu kali ditiupkan pada sangkakala. Ya. Fa idza nufikha fis-suri, ditiup pada sangkakala dengan sekali tiupan. Nah, gitu ya. Maka itu contoh dari bentuk masdar, ya, bentuk masdar. Bukan, kalau maf'ul mutlak hukumnya mansub. Sudah batal. Kalau maf'ul mutlak itu hukumnya mansub. Gitu. Tapi kan ini marfu Ustaz, nafkhatun. Iya, justru karena itu, karena marfunya itu berarti bukan maf'ul mutlak. Ya, kalau maf'ul mutlak itu mansub. Ada chatnya dari Abdurrahman. Pak Amin ya, Masya Allah. Beliau Pak Amin sepuh Ustaz, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik Pak Amin ya. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Ya. Apa Ustaz tidak langsung Usianya tidak langsung faizanu fikha nafkhatun. Boleh, cuma ayat kan dahulukan jar majrur ya. Dahulukan jar majrur. Ya, jangan antum gara-gara nahwu Suaranya kurang jelas, Ustaz. bilang kira bisa nggak belajar nahwu. Putus-putus Ustaz. Suara Ustaz. Ya. Sekarang bagaimana? Masih Ustaz. Putus-putus ya. Nah, sekarang Sekarang bagaimana? Sekarang Masih? lumayan Ustaz. Bagaimana? Bagus Ustaz. Iya. Ya. Ya, tadi yang ditanyakan sama Pak Amin ya. Pak
Kenapa Pak Amin ya. Kenapa nggak Allahu langsung? yahfazu. Semoga Allah jaga beliau. Ya, kenapa tidak fa idza nufikha nafkhatu wahidah? Itu Allah bilang ya, bukan antum ya. Jangan sampai karena antum sudah belajar nahwu, ya fa idza nufikha nafkhatu wahidah fis suri, antum balik ayatnya. Terus jadi, kenapa Iya. antum balik? Kan sudah belajar nahwu, enggak begitu juga. Iya. Ya, Oh gitu. nah gitu ya. Ya ayatnya tetap begitu ya, Pak Amin ya. Ya, Masya Allah. Iya. Tolong Allah jaga antum. Ya, barakallahu fiik. Ya, sekarang lanjut lagi di contoh dzaraf ya, dzaraf. Di Al-Bajuri beliau contohkan ya, contohnya Sima Ramadan, Ayat. bentuk dzaraf. Dorong. Nggak ada ayat, nggak ada ayat, nggak ada ayat. Sima Ramadan, ini bentuk dzaraf ya. Sima Ramadan, di bulan puasa berpuasa. Zaman. Ya, afwan, di bulan Ramadan berpuasa. Jadi asalnya ini Ramadan kan dzaraf ya. Ya, bentuk Makan. dzaraf, tapi dijadikan dia sebagai dzaraf. Dijadikan dia sebagai naibul fa'il. Ingat dengan catatan kata penulis fa'il lam tajid maf'ulahul mazkura. Kalau tidak ada maf'ulun bi yang disebutkan. Ya. Karena soma itu yaitu fi'il Fi'il lazim. lazim. Ya, fi'il lazim bukan fi'il muta'addi. Nah, itu kalau dzaraf ya. Kemudian kalau jar majrur ya, boleh berikan contoh di sini. Siro bi Zaidin. Siro bi Zaidin. Ya, siro bi Zaidin. Itu siro itu adalah fi'il dari saro. Jadi berjalan. Saro, berjalan. Berjalan. Ah, ini bentuk mahal semua ya. Kalau bi Zaidin itu mahal. Sironya master, Ustaz. Siro. Sironya Siro itu kan dari siro kan itu Saro ya siru. Terus ininya apa? Siro tuh apa? Bentuk apa dia? siro itu fi'il madhi majhul. Kan Fi'il. saro menjadi siro. Saro menjadi Sama siro. seperti tadi Sima ya Ustaz ya? Sama Ya. seperti Sima. Tadi yang Ustaz contohnya. Begitu, sama-sama. Soma menjadi sima. Nah, itu pembahasannya ketika kita mengubah ya. Kita mengubah. Baik, sudah ya. Sekarang lanjut lagi. Tadi Ustaz, yang siro tadi berarti bizaidinnya sebagai apa? Maksudnya naibul Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kalau yang tadi Ramadan. Oh, Ramadan itu sudah naibul fa'il karena dia mufrad. Bentuk mufrad. Sama seperti nafkhatun itu naibul fa'il. Jadi kita bilangnya langsung naibul fa'il gitu ya. Naibul fa'il ketika antum i'rab naibul fa'il. Sama seperti tadi di surah Al-Haq yang disebutkan. Ustaz putus-putus suaranya Ustaz. Putus-putus ya? lagi. Nafkhatun itu fa'il. Ustaz, Afwan tadi kok putus-putus suaranya, bisa ulang lagi Ustaz? Sekarang bagaimana? Sekarang bagus. Jadi kalau nafkhatun dengan Ramadan itu langsung di i'rab naibul fa'il ya. Iya. Baik, lanjut lagi ya. Wa awwalul fi'li alladhi huna yudhaf wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madhi wa huwa bil mudhari munfathun kayubda wa kadu. Putus-putus lagi. Wa awwalul fi'li alladhi kaba'a mukaffa'a. Di 3 bait ini, afwan ya karena di sini lagi kurang bagus jaringan.
Sudah bagus ya, ikhwan, akhwat? Ya Ustaz. Ya Sudah Ustaz. bagus ya? Ya. Nah, Baik. Afwannya kalau jaringannya kurang bagus, ikhwan. Ana tidak tinggal di kota ya. Saya tinggal di daerah. Ya. Kata penulis, wa awwalul fi'lil ladzi huna yudham. Di bait berapa sekarang? 116. 116. 116 sampai 118 itu kita dapat satu masail, yaitu cara membuat fi'il majhul. Cara membuat fi'il majhul. Nah, sekarang kita akan cara membuat fi'il majhul. Antum kan sudah tahu ya bahwasanya naibul fa'il menggeser posisinya fa'il ya, dari awalnya maf'ulun bi ke bentuk naibul fa'il sehingga menjadi marfu' dhammah. Nah, sekarang modelnya adalah bagaimana cara membuat fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Dan ini berlaku bagi seluruh fi'il, baik fi'il sulasi ataupun fi'il rubai. Ya. Di bait 116, wa awwalul fi'lil ladzi huna yudham huruf pertama dari fi'il di sini yang di dhammah. Huruf pertama dari fi'il di sini yang di dhammah. Wa kasru ma qoblal akhiri multazam. Dan wajib dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Dan wajib dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Ya. Nah, di sini kita lanjut ya, 117 dulu. Fi kulli madin Nah, ini bait 116 di syatar tsani itu sambungan dari syatar awal di bait 117. Ya. Jadi wajib dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir fi kulli madin, pada setiap fi'il madi. Pada setiap fi'il madi. Wa huwa fil mudhari'i, sedangkan fi'il mudhari munfatihun, difathahkan. Ka, beliau berikan contoh. Seperti yudda'a. Ini bentuk fi'il mudhari. Ini bentuk fi'il mudhari. Dan kaddu'iyah. Dan ini bentuk fi'il madinya, yaitu uddu'iyah. Sebentar kita jelaskan ya. Sebentar itu. Uddu'iyah. Nah, sekarang tadi di bait 16
beliau katakan bahwasanya seluruh fiil untuk membuat fi'il majhul, seluruh fiil awalnya diapakan? Apa? Didomakan. Didomahkan. Didomahkan. Seluruh fiil, mau fiil mudhari, mau fiil madi ataupun fiil Dori. mudhari. Kita kasihkan contoh. Misalnya, ya, qatala, yaqtulu. Qatala yaqtulu. Saya tulis ya. Qatala yaqtulu. Harusnya saya berikan harokat. Tapi qadarullah keyboardnya kurang enggak bagus ya. Keyboard HP kurang bagus. Qatala yaqtulu. Ya, seluruh fiilnya mau fiil madi ataupun fiil mudhari, kalau kita mau membuat fiil majhul, maka awal dari fiil tersebut diapakan? Domahkan. Sekarang qatala, yang mana huruf awalnya di situ? Huruf apa? Qaf. Maka harusnya menjadi Hasan. Itu dulu ya, kita simpan dulu. Kemudian lanjut lagi, yaqtulu. Yaqtulu, yang mana huruf awalnya di situ? Ya. Ya, huruf mudhoro'anya. Betul tidak? Ya, huruf mudhoro'anya, huruf ana itunya. Huruf ana itu yaitu ya menjadi Yuk. Ya, yuk. Hasan ya. Ustadz, bagaimana kalau misalnya fiil mudhari'nya itu sudah dhamma memang? Ya sudah, enggak apa-apa. Kalau sudah dhamma memang enggak masalah. Misalnya wazan af'ala yuf'ilu, ya, akroma yukrimu. Yukrimu ya enggak masalah, ianya sudah dhamma, sudah selesai. Berarti selesai tahap pertama. Kemudian kata penulis, ya, selesai, ya, kita dhammakan di awalnya. Wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madin. Dan wajib dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir pada fi'il madi. Sekarang kita perhatikan. Wajib dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Ya. Antum perhatikan di situ. Qatala. Sekarang saya tanya. Mana huruf terakhirnya qatala? La. Huruf terakhir. Lam. Huruf lam. Dan sekarang saya tanya. Mana huruf sebelumnya lam? Ta. Maka huruf sebelum huruf terakhirnya diapakan? Kasroh. Dikasroh. Maka untuk membuat fi'il madi majhul, satu, huruf pertamanya di dhamma. Yang kedua, huruf sebelum huruf terakhir dikasroh. Maka qatala menjadi Qutila. Ahsan. Surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah para penghuni parit. Qutila. Gitu ya. Lanjut lagi. Beliau bilang di 118 ya. Wa huwa fil mudhari'i munfatihun. Adapun sedangkan di fil mudhari difathahkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Kalau tadi fil madi dikasrohkan, kalau fil mudhari difathahkan. Sekarang saya tanya antum. Yaqtulu, mana huruf terakhirnya? Lam. Dan yang mana huruf sebelum huruf terakhirnya? Ta. Maka ta itu difathahkan. Maka menjadi apa? Yuktalu. Maka menjadi yuktalu. Ahsan. Yuktalu. Akhirnya maknanya itu sudah berarti di, ya, kalau kita bilang kata kerja pasif, ya, kata kerja pasif. Oleh karenanya kalau fiil mudhari
ya kaidahnya satu, huruf pertamanya di dhamma, yang kedua huruf sebelum huruf terakhirnya diapakan? Fathah. Di fathah. Ahsan. Sekarang kita perhatikan contoh yang penulis kasihkan. Yudda'a dan uddu'i. Ya, yudda'a ikhwan itu adalah fi'il mudhari. Ya, yudda'a fi'il mudhari. Yudda'a. Maka kalau fi'il mudhari berarti ini sudah dijadikan fi'il majhul. Yudda'a itu jadi fi'il majhul. Berarti kalau antum mau kembalikan dia, kembalikan ke asalnya. Kembalikan ke asalnya, yaitu jadikan fathah, kemudian jangan kasih fathahkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Berarti yudda'a itu apa asalnya? Yudda'a? Da'a. Bukan. Ini fi'il mudhari. Yada'a Oh, Ustaz. ya da'a. Yada'a. Yaddu'a. Yudda'a. Yuda'a. Yudda, Oh, tetap itu Oh. dalnya, tetap dalnya. Yada'a. Yudda'a menjadi yad, Yaddi'u. Yada. yad, Da'i. yadda'i. Yadda'i. Asalnya itu yadda'i. Gitu ya. Nah, idda'a, kemudian yudda'a asalnya yadda'i. Kemudian uddu'i, ya. Uddu'i itu fi'il madinya. Fi'il madinya. Uddu'i itu fi'il madi yang majhulnya. Uddu'i fi'il majhulnya, jadikan dia fi'il madi yang maklum. Fi'il madi maklum. Maka apa kira-kira itu fi'il madinya? Doa. Ad-doa. Fi'il madinya adalah Da'a. idda'a. Da'a. Idda'a yadda'i. Yadda'u. Idda'a Yadda'u. yadda'i. Idda'a Ini berarti yadda'i. bukan mujarad dong Ustaz. Bukan mujarad Bukan berarti ya. mujarrad. Dia ini adalah sulasi, mazid, dan dia mu'tal. Ifta'ala. Ya. Penambahan 2 huruf berarti Ustaz ini. Kalau ini. Betul. Jadi dia itu wazannya ifta'ala, idda'a. Tapi dia mu'tal, gitu. Jadi 2 kali sudah dia sulasi mazid, dia juga fi'il mu'tal akhir. Nah, makanya agak rumit ya. Idda'a menjadi uddu'i. Uddu'i. Ya, idda'a yadai menjadi uddu'i yudda'a. Uddu'i yudda'a. Oh, kalau kita punya banyak waktu, kita jelaskan lagi sorofnya karena bisa begini. Ya, qadarullah, waktu yang membatasi ya. Ya, lanjut lagi. Wa awwalul fi'lil ladzi kaba'a wa awwalul fi'lul ladzi kaba'a, dan huruf pertama dari fi'il ba'a dan huruf pertama, jadi idda'a itu artinya menuduh ya, menuduh. Dan fi'il pertama seperti ba'a artinya menjual ya. Dan huruf pertama fi'il seperti ba'a munkasirun, dikasrohkan. Wa huwa alladzi qad syaa, dan inilah
yang tersebar. Maksudnya yang tersebar luas pendapatnya ya. Wa huwallazi qad syaa'a, yaitu ushtuhira, yaitu yang terkenal, maksudnya terkenal pendapatnya. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya yang terkenal pendapatnya. Enggak, ini maksudnya Pendapatnya. yang ba'a itu Oh dikasih iya, iya. Ya. Ini saya mau jelaskan. Jadi huruf pertama dari fiil ba'a dikasrohkan. Dikasrohkan ya. Dikasrohkan. Nah, jadi itu kan asalnya tadi kita apakan itu? Huruf pertamanya? didomahkan. Domahkan. Domahkan. Didomahkan. Gitu ya. Nah, adapun di sini ya. Di sini penulis itu apa namanya? Keluar dari hukum asal ya. Nah, keluar dari hukum asal. Jadi di sini apa namanya? Hukum asalnya kan dhamma ya. Hukum asalnya dhamma. Nah, jadi makanya beliau bilang wa huwallazi qad syaa'a, dan inilah pendapat yang tersebar luas. Nah, jadi asalnya itu kan dhamma ya, asalnya dhamma. Nah, tapi ya asalnya begini, ba'a ya, ba'a. Nah, ba'a itu sebenarnya bukan ba'a, karena itu adalah fiil ya, ajwaf ya. Karena fiil mudhari'nya adalah ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u, berarti alifnya itu bukan alif sebenarnya, tapi baya'a. Baya'a. Ya. Baya'a ya kan? Saya tulis baya'a. Ya. Baya'a. Ya. Kemudian setelah baya'a, antum kan asalnya menjadi buyi'a, ya kan? Betul tidak? Kan asalnya fu'ila. Iya, betul Ya kan? Ustaz. Iya. Jadi buyi'a. Iya. Kan? Buyi'a. Nah, tapi ya, tapi buyi'a ya, buyi'a, ianya tersebut diarahkan ya, ianya yang harokatnya apa? Harokatnya apa ya? Buyi'a Kasroh. kasroh. Harokat kasroh tersebut ya. Harokat kasroh tersebut apa namanya? Digeser ke Ke depan. Digeser ke depan. Digeser ke depan. Sehingga ianya menjadi sukun. Ya, ianya menjadi sukun. Dan sebelumnya itu kasroh. Maka dia menjadi bi'a. Bi'a. Ya kan? Itu semuanya berlaku untuk ajwaf Ustaz. Betul sekali. Nah, contoh. Qala. Afwan. Qala. Aduh. Afwan ya, agak lambat sedikit. Qala. Nah, qala asalnya bukan qala, karena fi'il mudhari'nya yaqulu. Yaqulu. Asalnya adalah Qawala. wala. Qawala, ya kan? Iya Ustaz. Nah,
Kalau kita mau buat fiil majhulnya, maka bukan qawala. Ya, kita buat fiil majhulnya sebagaimana asalnya tadi, maka menjadi apa? Kuwila. Qila. Quwila, ya kan? Qila. Ya. Quwila. Caranya bagaimana? Harokat waw, apa harokatnya waw? Kasroh. Domah. Domah. Quwila. Qubila. Quwila. Kasroh. Rupanya apa? Kasroh. 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 Betul tidak? Iya. Ya. Kasroh. Geser ke depan. Geser ke depan. Jadi Karena harokatnya di depan itu menjadi kasroh, maka waw mengikuti harokat kasroh. Karena asalnya itu waw itu kan domah. Ya kan? Domah. Iya. Kalau dia kasroh maka ya Kuwila. ganti waw menjadi Iya. iya. Bila. Ganti waw menjadi Bila. Ya. 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 Kata Al-Bajuri li'adamil muqtado. Ya karena tidaknya keharusan. Maka diganti ya. Ya. Nah, karena tadi bi'a itu tidak diganti karena kata penulis Al-Bajuri adamil muqtado, tidak ada keharusan karena sudah asalnya kasroh. Nah, karena kalau kasroh setelahnya adalah ya kan? Nah, sedangkan waw itu harus diganti karena al-muqtado keharusan dari harokat. Nah, kalau kasroh kan setelahnya ya menjadi apa? Jadi ya. Kan kuila menjadi apa? Qila. Qila. Makanya qila dikatakan. Gitu. Kalau nama Panjang sekali, Masya Allah. Kalau nama. Sudah lanjut. Lanjut. Soalnya itu kan tadi Panjang yang sekali. ya sama waw. Kalau yang alif gimana Ustaz? Yang nama. Sama karena kan nama kan Nama kan mudhari'nya ya namu. Iya ya namu kan. Terus jadi kan asalnya jadi apa? Nama ya namu alif gitu. Tetap nama. Baik. Jadi nima aja langsung gitu. Betul nima. Nima itu. Astagfirullah. Afwan, kita skip sedikit ya. Afwan. Kalau kita mau jelaskan ini, itu yuda'a itu butuh penjelasan ya. Yuda'a, idda'a, yadda'i itu butuh penjelasan. Karena bisa seperti itu cuma ya qadarullah ya waktu ya. Lanjut lagi 1119 dan 112. Yang jelas antum sudah paham asalnya kenapa bisa begitu. Ya. Itu. Nah, kalau contoh yang lain nanti di waktu yang lain ya bismillah taala. Wa dzaka imma mudmarun aw mudharu tsanihima kayukramul mubasysyiru. Amma ad-dhamiru fa huwa nahwu qaulina du'itu ud'a ma du'i illa ana. Nah, di sini pembahasannya bait terakhir ya 119 sampai 120 adalah pembagian naibul fa'il. Pembagian naibul fa'il. Wa dzaka imma mudmarun au mudharu, dan demikian itu naibul fa'il baik berupa domir atau zahir. Dan naibul fa'il baik berupa domir ataupun berupa zahir. Maka di sini antum dapatkannya naibul fa'il ada dua, ada zahir, ada Zohir. Domir. Sebagaimana pada fa'il. Ya, fa'il kan ada zahir, ada domir. Sebagaimana itu juga naibul fa'il ada zahir, ada domir. Tsanihima kayukramul mubasysyiru. Yang kedua dari hal itu mudmarun satu, ya, domir satu, zahir yang dua. Ya. Maksudnya jenis yang kedua yaitu zahir, beliau kasihkan contoh dari jenis yang zahir. Contohnya adalah yukramul. Berarti dari contoh yang zahir ya Ustaz? Ustaz hilang suaranya.
Suaranya hilang Ustaz. Sekarang bagaimana suaranya ikhwan, akhwat? Sudah Ustaz. Sekarang Sudah ada. ada Ustaz. Jelas. Sudah ya. Yukramul mubasyiru. Orang-orang gembira itu dimuliakan. Yukramul mubasyiru. Nah, sekarang saya tanya, mana di situ naibul fa'ilnya? Yukramul mubasyiru. Al-Mubashiru. Naibul fa'ilnya. Mana? Al-Mubashir. Al-mubasyir. Mubasyir. Jelas kan? Naibul fa'ilnya zahir kan? Nampak? Iya Ya. Ustaz. Nampak kan naibul fa'ilnya? Jelas. 120. Amma domiru fahuwa nahwu qaulina. Adapun domir, maka contohnya adalah perkataan kami. Adapun domir, maka contohnya adalah perkataan kami. Du'itu. Saya diundang. Du'itu. Mana di situ naibul fa'ilnya? Untuk mencari naibul fa'il, antum sama seperti mencari fa'il. Mana? Tuh. Tuh. Domir muttasil, takdirnya adalah Ana. 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 Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Saya kasihkan i'rabnya ya. Saya mulai dulu al-mubasyir ya. Al-mubasyir. Iya, Ustaz. Tadi al-mubasyir ya. Al-mubasyiru itu adalah naibul. Fa'il. Naibul fa'il. Kita mulai dulu dari al-mubasyiru yang dari tadi ya. Naibul Fa'il. fa'il. Fa'ilun. Fa'il. Hukumnya apa? Naibul fa'il. Marfu. Ikhwan, akhwat. Marfu. Marfu'un. Marfu. Kenapa bisa naibul fa'il marfu? Sama amilnya seperti fa'il. Apa amilnya? Marfunya karena apa? Bil fi'li. Karena Bil fi'li. fi'il. Fi'il. Karena naibul fa'il dia marfunya karena fi'il. Ingat, fi'il itu amil paling kuat, ya. Fi'il itu amil paling kuat. Nah, kemudian tanda rafanya adalah al-mubasyiru Dhammah. Domah. Dhammah zahirah. dhamma zahira. Dhamma zahira. Karena al-mubasyiru itu termasuk apa? Naibul fa'il. Isim mufrad. Karena termasuk isim Mufrad. mufrad. Ahsan. Isim mufrad. Ahsan. Baik, saya tulis ya. Al-mubasyiru, di situ kurangnya mimnya al-mubasyiru. Naibul fa'ili marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih li'annahu min ismil Mufrad. mufradi. Naibul fa'il hukumnya marfu karena adanya fi'il, tanda rafa'nya dhamma zahirah di atas di akhirnya karena dia isim mufrad. Adapun dong itu sama ya. Ta itu adalah domir muttasil atau domir baris Dhamir muttasil mabni. mabni Ala dhammi. Ini. di atas dhamma fi mahalli Raf'i. Mati raf'i. Fa'il. Naibul fa'il. fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul Fa'il. fa'il. Katu atau ta domir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Asalnya itu doang itu adalah da'autu. Asalnya da'autu, saya mengundang.
Kemudian ud'a itu fiil mudhari ya. Fiil mudhari asalnya adalah ad'u. Asalnya adalah ad'u. Ud'a. Maka ud'a itu naibul fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir wujuban takdirnya ana. Saya tulis saja ya anunya ud'a. Ingat ya asalnya itu ad'u. Suara ana jelas ikhwan akhwat? Jelas Ustaz. Ya, saya ini ya, saya wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah bukan fa'ilnya ya. Dan naibul fa'ilnya domir mustatir wujuban takdirnya ana baik. Jadi ud'a ya wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana fi mahalli raf'in. Asalnya tadi apa sih Ustaz? Ininya fiil aslinya? Ad'u. Saya mengundang. Kalau Enggak, udah kan apa, saya madi ini da'a gitu Ustaz. da'a yad'u. Da'a yad'u. Ya da'a yad'u. Kalau majhulnya adalah du'iya seperti yang beliau bilang ya. Du'iya, ma du'iya illa ana. Du'iya itu asalnya da'a. Da'a ya. Sudah agak ini ya, agak lewat 8 menit. Alhamdulillah ya. Selesai pelajaran kita pada malam hari ini. Hari ini saya tidak buka sesi tanya jawab karena ada pertanyaan dari Abdurrahman kemarin. Bisa ditanya dulu Abdurrahman supaya teman-teman tahu. Abdurrahman. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan yang pertama mengenai ini Ustaz. Biasanya kalau kita ngirob untuk jawaban dari ada tusyar itu kan ada biasa seperti setelah ini di jawaban syartnya itu fi'il mudhari jawab syart wa jazauhu. Yang mau ditanyakan adalah apa perbedaan antara dua takbir itu Ustaz? Bagus. Ini saya coba ya. Jadi ada yang mengatakan ya. Jadi ini pertanyaannya ada kalau kita i'rab itu ada bilang jawaban syarat. Ini pertanyaan di materi sebelumnya tentang syarat ya, syarat dan jawaban syarat. Ada di i'rabnya itu bilang jawab syarat waja'uhu, ya kan? Gitu Abdurrahman? Gitu? Iya. Terus bagaimana? Karena bisa apakah ada keadaannya? Nah, di sini ada saya lihat dari penjelasan dari Syekh Dr. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Ayuni, ulama doktor di bidang Nahwu Shorof di Jamiah Imam Ibn Sud ya. Nah, jadi sebenarnya penggunaan istilah syarat dan jaza itu ada dua penggunaan masing-masing. Kalau yang dimaksud dengan syarat itu adalah fi'il syarat, maka itu adalah apa namanya? Contoh misalnya, saya gunakan contohnya biar antum paham. Contoh apa bacanya ini ikhwan akhwat?
Mannya di situ man syartiyah. Apa bacanya Abdurrahman? Man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Nah, kita mulai dulu dari syarat ya. Apa yang dimaksud dengan syaratnya? Syarat itu, asyartu itu memiliki dua penggunaan ya, kata itu ya Syekh Sulaiman Al-Ayuni. Syarat itu memiliki dua penggunaan di ulama nahwu ya. Yang pertama syarat itu adalah fi'il syaratnya ya. Fi'il syaratnya. Yang mana di situ fi'il syarat? Yajtahid. Yajtahid ya kan? Maka yajtahid dianggap sebagai syarat. Syarat. Itu penggunaan pertama untuk syarat. Adapun penggunaan kedua, syarat itu adalah seluruh uslubnya itu, seluruh uslubnya. Seluruh uslub syarat dan jawabun syarat disebut dengan nama uslub asyarat. Nah, maka may yajtahid yanjah itu namanya uslub asyarat. Ya. Sampai sini paham dulu, Abdurrahman? Nah, Ustaz. Nah, adapun yang kedua al-jaza, al-jaza itu juga memiliki dua penggunaan di ulama nahwu ya. Ulama nahwu. Al-jaza itu yang pertama, makna al-jaza itu adalah jawaban syarat itu sendiri. Jawaban syarat itu sendiri. Maka al-jaza yang dimaksud itu adalah jawaban syarat itu juga di penggunaan pertama. Yang mana di situ jawaban syarat ikhwan akhwat? Yanjah. Yang mana jawaban syarat? Yanjah. Yanjah. Maka itu adalah kita katakan al-jaza. Jaza. Nah, maka al-jaza itu di penggunaan ulama nahwu itu sama seperti jawaban syarat juga. Itu penggunaan pertama. Penggunaan yang kedua, al-jaza bisa bermakna adalah seluruh uslubnya juga, seluruh uslub syarat ini. Maka may yajtahid yanjah itu disebut juga dengan nama uslub al-jaza. Uslub al-jaza. Nah, gitu ya. Nah, makanya itu ya, min tasmiyatil jami'i bismil juz'i. Dari bentuk penamaan adalah nama dari bagiannya. Karena nama dari bagiannya itu adalah al-jaza, maka boleh kita namakan untuk seluruhnya, yaitu uslub al-jaza. Sebagaimana asyarat, bagiannya itu adalah fi'il syarat, yajtahid, maka bagian tersebut kita jadikan untuk penamaan seluruhnya. Maka uslub asyarat. Nah gitu. Mafhum, paham, Abdurrahman? Nah, menjadi disebutkan seperti itu supaya bisa mencangkup semua, Ustaz. Nah, San, begitu ya. Jadi ada dua definisinya. Ini dari saya kutip dari Syekh Sulaiman ya Al-Uyaini. Ini ulama untuk ulama di bidang nahwu sama sharaf. San barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan kedua. Ini Ustaz, kemarin kan kalau misalnya untuk jawab syarat dan jazanya itu, kalau misalnya dia bukan fi'il mudhari, dia wajib memakai fa. Betul. Dia wajib dengan qad dan sebagainya, ataupun jumlah ismiyah ataupun penasiah. Berarti Ustaz kan kemarin bilang itu wajib untuk yang non mudhari misalnya. Iya, betul. Kemarin ada kalam mana dapatkan dari itu, katanya berarti yang Anda dapat itu berarti boleh dong kalau misalnya mudhari itu kan tidak wajib istilahnya pasangkan fa'u jawab, berarti setidaknya bisa begitu Ustaz, dipasangkan fa'u jawab. Bisa, itu ada di penjelasannya Syarah Ibnu Aqil ya, Syarah Ibnu Aqil untuk Alfiyah ya. Nah, coba Pak Amin bisa didengarkan Pak Amin? Dengar. Amin. Coba Pak Amin, barakallahu fiik, coba dibuka, coba antum ikhwan akhwat buka surah Al-Baqarah ayat 200. Apalagi itu yang walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa? Ayat berapa itu? 85. 285. Ya, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 285. Berapa? 285, 284 ya, 284. Kurang lebih gitu. Coba Abdurrahman dibuka juga Al-Baqarah 284. Ya, dibaca Pak Amin, barakallahu
fiik. Masih cari. Lillahi kau Ustaz. Lillahi ma fis Ya, samawati. lillahi ma fis sama. Ya, 284 ikhwan akhwat. Ya. Lillahi Coba ma fis samawati wa ma fil ard. apa Anwar coba di screenshot juga ya. Ya, baik. Fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu Coba Ustaz. dibaca dulu wa in tubadu. Kita mulai dari wa in tubadu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Lanjut. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ya, wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kalian ya apa namanya tubadu ya artinya menampakkan apa yang ada di diri kalian aw tukhfu atau kalian menyembunyikannya yuhasibukum bihillah maka Allah akan menghisapmu ya dengannya. Fayaghfiru liman yasha maka Allah akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia mengadab siapa yang dia kehendaki. Nah, perhatikan di situ ikhwan, yang mana fiil syaratnya di situ? In. Tubadu. Yang mana fiil syarat? In. Tubadu ya. Tubadu, ahsan. Sekarang pertanyaannya mana jawaban syarat? Tuhfu. Yuhasibkum. Enggak, bukan. Mana jawaban syarat? Fayakfiru. Fayaghfir. Kalau jawaban syarat kan berarti kan majzum, ya kan? Iya, yuhasibkum. Man. Apa? Yuhasibkum. Oh, yuhasibukum. Baik. Nah, sekarang antum perhatikan baik-baik ya. Ini saya dapat di Ibnu Aqil dan saya cek di tafsir Al-Qurtubi dan ternyata benar. Perhatikan di tafsir Al-Qurtubi, perhatikan di fayaghfiru ya, fayaghfiru. Perhatikan yaghfiru itu fi'il mudhari kan? Iya. Itu hukumnya apa? Hukumnya apa fi'il mudhari'nya? Marfu. Ya kan? Antum perhatikan, saya baca tafsir Al-Qurtubi. Qara'a Ibnu Katsirin wa Nafi'un wa Abu Amrin wa Hamzatu wal Kisaiyu fayaghfir wa yu'adzib bil jazmi atfun alal jawab. Artinya Imam Al-Qurtubi mengatakan Ibnu Katsir, Imam Nafi, Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai membaca fayaghfir. Diapakan itu fayaghfir? Disukun. Dijazmkan, berarti dia menjadi jawaban syarat. Iya. Menjadi jawaban syarat. Maka di situ ada fa-nya. Ada fa jawab atau fa-nya di situ nama fa fujaiyah. Ya, fa fujaiyah. Itu namanya fa jawaban syarat ya. Fa fujaiyah atau idza fujaiyah. Maka di qiraatnya Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Hamzah, Kisai dijazmkan yaghfir dan yu'adzib. Karena yu'adzib kan atofnya ke yaghfir ya kan? Iya. Karena kenapa yaghfir dijazmkan? Karena dia menjadi Jawab syarat. jawaban syarat dari tubdu. Maksudnya begini, jika kalian menampakkan atau menyembunyikan, maka niscaya Allah akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Syahid pembahasan kita itu ada fa di situ. Bahwa fa di situ contoh bahwasanya boleh ketika jawaban syarat berupa fi'il mudhari itu dikasihkan fa jawaban syarat fa fujaiyah. Boleh tapi tidak wajib ya, tidak wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Aqil ya. Ibnu Aqil. Ya, idza waqa ba'dal jazaa'i syart fi'il mudhari maqrun bil fa awil wawi jaza fihi thalatha aujuhin. Ya, apabila setelah jaza syarat ada fi'il mudhari yang disambung dengan fa maka boleh tiga hal, boleh dijazam, dirofa dan dinasab dan ternyata sesuai dengan ayat ya. Sesuai dengan ayat bahwa di para ulama membaca fayaghfiru ada yang membaca dijazam, ada yang dibaca dirofa dan ada yang dibaca dengan dinasab. Masya Allah. Ya. Insyaallah ya. Itu luar biasa ya. Jadi ini saya kutip sendiri ya. Saya kutip langsung dari Al-Qurtubi ya. Saya enggak bawakan sendiri ya. Bukan dari kantong saya ya. Jangan sampai saya bawakan tiba-tiba
saya bilang sembarangan, ya kayak ada orang bilang asy'ara itu pemusik, aduh, dari tafsir dari mana itu ya? Saya tidak tahu dari mana juga itu. Nah, ini cuma saya kutip ya, saya kutip dari tafsir Al-Qurtubi, bisa dicek, termasuk Syarah Ibnu Aqil. Jadi Mafhum, jawab syaratnya Abdurrahman? tetap yang ini Ustaz, tetap yang wa yakfir, tetap jawab Ya syaratnya itu kalau di qiraatnya kita hafs dari Asim itu bukan jawaban syarat. Tapi kalau di hafs dari Asim yuhasib itu jadi jawaban syaratnya. Ya. Afwan, kalau di Qiraatnya qiraat ya Ustaz. yang disebutkan tadi, yuhasib masih ijazah Ustaz. Di jazm, enggak. Dia fayukfirnya yang di jazm. Fayukfirnya di jazm. Kalau yuhasibnya di marfu. Enggak, di marfu, tetap marfu. Saya belum baca di atasnya lagi ya, tapi saya fokusnya di pembahasan kita di fa-nya ya, di fa-nya. Wallahu alam, saya belum baca di atasnya. Tapi saya kutip saja bahwasanya ya pembahasan kita itu bahwa kalau ada fa fujaiyah maka boleh digunakan nasab, boleh digunakan jazm, boleh digunakan rafa. Ada fi'il mudhari di situ. Saya cuma mengutip ya. Saya cuma mengutip, tidak dari kantong sendiri ya. Jangan sampai kayak ada orang di grup sebelah ya, enggak tahu kutip dari mana, bilang asy'ara itu pemusik. Aduh. Ya, Hasan barakallahu fiik. Ustaz, apa tadi Mafhum, tulisan fa Abdurrahman? fujaiyah gimana Ustaz? Fa fujaiyah gitu Ustaz. Fujaiyah. Jadi kalau dengan adanya fa fujaiyah itu maksudnya yang tadi dia merupakan jawab syarat, harusnya kan sukun, tapi karena ada fa fujaiyah dia boleh di domah. Enggak. Maksudnya kalau dia dalam bentuk fiil, kalau dia bukan dalam bentuk fiil mudhari, kalau dia bukan dalam bentuk mudhari, maka wajib itu fa-nya. Ya, maksudnya kalau dia dalam bentuk jumlah ismiyah, ya dia dalam bentuk jar, majrur, ya dia wajib menggunakan fa jawab atau yang kita sebut namanya fa fujaiyah. Nah, tapi kalau dia dalam bentuk fi'il mudhari yang terjazam, maka boleh digunakan, boleh tidak. Boleh tidak. Nah, itu sama seperti may yajtahi janjah, kan tidak menggunakan fa di situ. Ya kan? Itu contohnya. Mafhum, Abdurrahman? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Saya kira itu saja ya. Sudah agak lambat. Naktafi bihadzal qadar wa innallaha nasallahu ta'ala infana mimma lamana innahu waliyyu dzalikal qadir alaih. Besok insyaallah kita ketemu kembali ya. Jangan lupa tulis catatan ya. Itu jadi wajib untuk antum semua dan wajib untuk 3 kali hadir, jangan tidak hadir 3 kali berturut-turut ya. Antum semua sudah tahu risiko konsekuensinya ya. Naktafi bihadzal qadar wa innallaha nasallahu ta'ala innahu waliyyu dzalikal qadir alaih. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.